Bisa dipahami ketika pemerintah menaikkan harga BBM. Walau tentu saja sangat berat. Ini bukan saja karena gaya hidup masyarakat yang makin tergantung kendaraan pribadi, sementara kendaraan umum hanya jadi pilihan penting di ibu kota negara. Di kota-kota yang bukan ibu kota, kendaraan umum hanya jadi pilihan turis. Itu pun bagi mereka yang low budget. Kebijakan pengurangan subsidi mestinya didukung. Walau nyaris di seantero sudut kota tersebar spanduk penolakan kenaikan BBM yang diinisiasi PKS. Alasan mereka sederhana, jangan tambah rakyat makin sengsara. Silogisme tersebut, sebagaimana umumnya dan kasalah nalar yang selalu mereka gaungkan, ini seolah mendudukkan rakyat sebagaimana mereka yang memiliki watak pedagang. Pedagang dalam arti yang paling rendah, yaitu maklar atau pemburu rente. Diam jika untung, berteriak keras sekali saat keuntungannya sedikit tergerus. Jangankan sampai rugi, sedikit saja margin terkurangi, mereka akan mengklaim rugi. Watak umum, yang intinya hanya menolak apapun kebijakannya karena berasal dari kelompok yang tidak mereka sukai. Maka tidak mengherankan bila tiba-tiba dunia sosial media dihebohkan dengan munculnya kelompok hacker yang menyebut dirinya Bjorka. Sebuah nama yang fatal karena mengaku berasal dari Warsawa, dalam hal ini Polandia. Padahal Bjorka sendiri berasal dari bahasa Skandinavia yang artinya pohon beech, tanaman asli Eropa. Nama Bjorka lebih sering digunakan pada perempuan dibandingkan laki-laki. Lucunya, penyanyi eksentrik yang berasal dari Islandia, Björk, walau berkelamin perempuan, tapi bangga menggunakan nama laki-laki. Dalam konteks inilah bisa dipahami kenapa hacker itu menamakan dirinya Bjorka. Walau hampir pasti beridentitas laki, tapi memakai nama perempuan. Mereka tidak lebih seorang pengecut. Sebagaimana banyak ancaman klasik khas hacker amatiran yang serba mengancam tanpa bukti nyata. Mereka hanya meneruskan gaya lama, berkutat pada rumor dan manuver isu daripada bertindak sebagai ancaman nyata. Tentu kita akan mengambil langkah ini, kita akan bersama-sama dengan aparat penegak hukum lainnya, dan kita sudah melakukan koordinasi dengan antara lain dengan Kepolisian Republik Indonesia. Lalu apa hubungan Bjorka dengan PKS? Bjorka secara terbuka menunjukkan keberpihakannya kepada kelompok yang menentang kenaikan harga BBM. Padahal hampir dapat dipastikan baik demo mahasiswa maupun buruh yang menolak terafiliasi dengan kelompok PKS. Sinyalemen tersebut sulit dibantah secara tekstual maupun kontekstual. Realitasnya, Bjorka juga tidak sebagaimana profesional hackers. Ia terlalu ceriwis dan nyelekutis. Ia mengidentifikasi tujuannya sebagai solidaritas karena merasa memiliki teman di Indonesia. Lucu dan wagunya pakai luar biasa. Mosok hacker kok memperkenalkan diri. Nah, lebih lucu lagi saat ia berkomunikasi terlalu wantak dan norak dengan menggunakan bahasa Inggris yang mudah diidentifikasi sangat Google Translate. Apalagi contoh hasil hacking yang dia pamerkan. Lagi-lagi adalah data pribadi milik Denny Siregar. Bukan rahasia lagi bahwa DS dianggap sebagai figur musuh nomor satu mereka. Tapi persoalannya tidak berhenti sampai di sini. PKS dianggap tak lagi memiliki kekuatan di parlemen karena di luar tak ada yang mau berkoalisi dengannya. Kekuatannya juga tak lagi signifikan sebagai kelompok penekan dan lebih sebagai kelompok berisik. Namun, manuver-manuver siluman yang dilakukan oleh para aktivis bangkotannya terus merajalela dengan
cara-cara yang dapat dianggap tak etis dan nyaris tanpa kesantunan dalam berpolitik. Beberapa hari lalu, nama seorang kader PKS yaitu Tansil Lindrung tiba-tiba menyeruak karena diusulkan sebagai salah satu ketua MPR dari unsur Dewan Perwakilan Daerah DPD. Nah, sialnya ia head to head dengan menyingkirkan Fadel Muhammad yang lebih dulu dikenal sebagai politisi kawakan yang tumbuh besar di lingkungan Golkar. DPD sendiri saat ini diketuai oleh manusia penuh kasus dan kontroversi, yaitu Lanyala Mahmud Mataliti. Sebagaimana diketahui, keduanya terikat dari daerah yang sama, berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan. Mudah diduga kemana afiliasi mereka saat ini. Jalan keluar yang tidak jalan-jalan dan tidak keluar-keluar itu. Tansil Lindrung sendiri adalah manusia bermasalah lainnya yang terus bercokol di lembaga-lembaga tinggi negara. Ia seolah tak jera dan kapok bermanuver secara curang yang ujungnya berkonotasi manipulatif dan koruptif. Saat menjadi anggota Komisi 7 DPR dari fraksi PKS, ia disebut menerima duit suap proyek kartu tanda penduduk elektronik atau IKTP sebesar $700.000 Amerika. Namanya tercantum dalam berkas dakwaan perkara yang dibacakan di sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis 9 Maret 2017. Reputasinya sebagai mafia anggaran telah tercium sejak lama. Mantan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR, Waode Nurhayati, pernah menudingnya menyalahi wewenang dengan ikut ambil bagian menyalahgunakan uang dalam program dana penyesuaian infrastruktur daerah pada APBN 2011. Total proyek tersebut adalah sekitar 7,7 triliun rupiah. Ia juga dikaitkan dengan kasus dugaan penerimaan hadiah pelaksanaan proyek Duta Geraha Indah dan tindak pidana pencucian uang dalam pembelian saham Garuda. Bekas Wakil Direktur Keuangan Grup Permai, Julianis, menyatakan Tamsil menerima duit 11 Oktober 2010 dan 11 Januari 2011 masing-masing $100.000 Amerika. Pemberian duit itu ditulis untuk proyek Depkes 2011. Namanya nyaris ada pada kasus-kasus besar yang berhasil dibongkar. Ia adalah sejenis kucing dengan 9 nyawa. Selalu tersangkut maut, tapi selalu berhasil lolos dan mengulanginya lagi dengan cara yang sama. Itu pun hanyalah sebagian kecil manuver yang terus-menerus dilakukan oleh para kader PKS setelah merasa jadi kingmaker dengan kisah sukses menjadikan Anies Baswedan sebagai gubernur DKI. Ya, rupanya mereka sadar bahwa selesainya masa jabatan Anies pada Oktober 2022 ini akan memberikan waktu kosong 2 tahun hingga Pileg dan Pilpres serentak yang baru diadakan 2 tahun kemudian, yaitu di tahun 2024. 2 tahun menjadi terlalu lama, jeda yang terlalu penuh risiko, mengingat dapat dipastikan dalam kurun waktu itu kucuran dana murah dari berbagai konsesi politik APBD maupun APBN atau payung kebijakan politik yang selama ini mereka peroleh akan berkurang. Bahkan mungkin hilang, mengingat yang akan menjadi pejabat sementara berasal dari unsur birokrasi yang belum tentu bersedia dijadikan kaki tangan mereka. PKS adalah profiling residu bangsa ini. Ia menunggangi agama sebagai alat kekuasaannya. Namun, perilakunya jauh dari cerminan kemuliaan akhlak yang diusung oleh ajaran agama. Ialah simulakra yang paling nyata dalam wajah perpolitikan Indonesia kontemporer pasca reformasi. Ia menolak Pancasila. Ia tanpa malu mengusung khilafah, tapi dalam perilakunya tak lebih pencoleng uang negara tanpa rasa malu dan bersalah. Ia simbolisasi kemunafikan berpolitik yang makin akut. Ideologi yang tak berakar dan musuh sesungguhnya peri kemanusiaan yang beradab. Sekali lagi, jargon abadi paling tepat untuknya, kemana PKS berpaling, ke arah sebaliknya itulah jalan yang jadi pilihan terbaik.
Pada satu sisi, dalam ilmu politik terdapat istilah swinger party untuk menunjukkan partai yang jumlah pemilih maupun kursinya di parlemen secara kuantitatif maupun kualitatif sangat kecil. Swinger party memiliki nilai strategis di mana ia digunakan sebagai partai pelengkap. Dalam bahasa Jawa disebut genep-genep. Ia akan ditarik ikut berkoalisi dalam partai yang lebih besar. Dalam konteks pilpres yang menganut sistem electoral threshold, ia akan diajak masuk sekedar menjadi nilai tambah agar terpenuhi jumlah minimal. Dalam 2 kali pilpres terakhir, secara faktual pemerintahan Jokowi maupun partai utama pendukungnya yaitu PDIP bersikap jual sangat mahal dan ogah secara terbuka berkoalisi dengan PKS di tingkat nasional. Suatu kesadaran yang baik dan terbukti banyak nilai positifnya. Dalam konteks inilah bisa dipahami kenapa PKS makin besar kepala justru ketika ia makin dijauhi oleh kekuasaan yang real. Kerendahan hati, kerja keras, dan kombinasi kredibilitas dan integritas memang bukanlah pilihan mereka. Bisa dipahami bila jalan terjal, muka badak, dan berhati batu menjadi pilihan terakhir mereka. Jangan membuat isu-isu politik yang tidak baik, terutama isu-isu politik identitas yang mengedepankan isu politik SARA. Saya kira kita memiliki pengalaman yang tidak baik di pemilu-pemilu sebelumnya. Kita harapkan ini tidak terjadi di 2024.